Dalam kasih Tuhan kita bertemu, kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat berbahagia Engkau terus mengasihi kami. Kami akan memahami firman-Mu untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, tuntunlah kami agar firman-Mu dapat kami pahami. Demi nama Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman-Nya. Amin. Kita ada dalam tema siap menderita. Saudara, konteks pembacaan ini adalah jemaat di Asia Kecil. Jemaat ini mengalami penderitaan karena mengikut Kristus. Domitianus adalah kaisar yang memerintah saat itu. Seluruh orang yang berada dalam pemerintahannya diwajibkan untuk menyembahnya. Mereka yang tidak tunduk akan dihukum. Di samping itu, orang Kristen juga didiskriminasi oleh penduduk non-Kristen karena kesetiaan mengikut Kristus. Penderitaan tersebut menjadi bahan olokan bagi mereka. Di tengah situasi inilah Petrus menguatkan mereka. Saudara, Petrus menguatkan mereka bahwa sekalipun mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan karena Kristus, mereka mesti berbahagia. Karena penderitaan yang mereka alami akan berujung pada kemuliaan. Selanjutnya Petrus memperingatkan mereka bahwa sekalipun perlakuan orang lain tidak baik, mereka tetap harus mengasihi dengan tulus. Sebab itulah yang akan membedakan kehidupan pengikut Kristus dari yang lain. Dengan tegas Petrus meyakinkan mereka bahwa jangan heran dengan penderitaan mereka karena Kristus, sebab itu memang akan terjadi bagi pengikutnya. Saudara, Kristus tidak pernah menjamin bahwa kita bebas dari penderitaan.
Sebaliknya ia menegaskan bahwa pengikutnya memang akan menyangkal diri dan memikul salib. Namun penguatan yang disampaikan Petrus juga relevan bagi kita dalam menghadapi penderitaan. Kesadaran akan adanya penderitaan dapat membuat kita siap, sekaligus tidak kecewa ketika penderitaan itu kita alami. Namun kesadaran bahwa Allah menganugerahkan kita kekuatan untuk menghadapinya. Dan Allah menyerahkan diri, dan kita juga menyerahkan diri kepada Pencipta yang setia. Dan ini penting untuk meneguhkan kita. Menyerahkan diri kepada Dia, kita siap menderita, kita siap menanggung segala hal karena kita memikul salib. Dan Tuhan bersama dengan kita, menolong kita, menganugerahkan kekuatan yang berlimpah, sehingga kita kuat dan teguh. Percayalah Tuhan tidak jauh, tetapi akan terus bersama kita dalam kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu mengambil bagian dalam hidup kami. Engkau terus mengasihi kami sekalian, mengasihi untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami melangkah dengan pasti menghadapi berbagai macam pergumulan, penderitaan di tengah-tengah dunia. Berkati kami Tuhan, berkatilah untuk anak-anak kami, biar mereka selalu bertumbuh dalam perlindungan dan kasih Tuhan, iman mereka kuat dalam Tuhan. Pendidikan mereka, Tuhan antar mereka untuk mendapatkan pendidikan lebih baik, untuk jenjang yang lebih tinggi. Tuhan kasihi mereka agar dapat mengikuti semester dan menyelesaikannya sehingga hasilnya indah dalam Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati para orang tua kami dalam usia indah. Biarlah kami semua memperoleh damai sejahtera-Mu, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Juga kami tahu bahwa ada sukacita yang kami rasakan dengan pertambahan usia, dengan menerima berkat-berkat Tuhan. Semuanya itu sempurnakanlah di dalam Kristus Tuhan kami. Dan juga Tuhan tahu saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan. Dengan beban pergumulan karena persoalan ekonomi, komunikasi, pergaulan, dan seterusnya, Tuhan mampukan kami melewatinya dengan baik dalam kasih-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu ada bagi kami sekalian. Saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, Tuhan perhatikan hidup mereka, jamah mereka, mujizat dan kuasa-Mu biarlah berlaku bagi mereka. Para pelayan-Mu Engkau berkati agar mereka setia melayani. Pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan kuatkan agar memerintah dengan bijaksana. Dan juga Engkau mengasihi kami semua agar kami selalu tunduk dan setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami membawa hidup ini kepadamu, karena di dalam Tuhan kami menikmati damai sejahtera-Mu. Ini kami yang berseru, kami datang padamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya mengambil bagian dalam hidup kita. Kasih Tuhan menopang kita menghadapi hidup ini. Tuhan memberkati.